Hai sedulur, kali ini saya akan mengkaji tentang ilmu sulap dengan ilmu tirakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, barakallah. Sedulur sebatin santri Jari Sadat dan juga sedulur serasa seluruh penggemar channel YouTube Jari Sadat. Jangan lupa setiap detiknya kita selalu sadar kepada Allah dan lejitkan dengan bersolawat kepada baginda Rasulullah, supaya apa yang kita sadari, apa yang kita riyadhoi dengan bersolawat itu, maka akan dipercepat untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sedulur, kali ini saya akan mengkaji tentang ilmu sulap dengan ilmu tirakat. Ilmu sulap bisa diartikan sebagai ilmu teknik kecepatan tangan atau bersilat dengan kecepatan pola pikir, yaitu dengan mengalihkan pikiran seseorang sehingga ia lupa. Apakah juga bahaya dalam kehidupan? Sama. Entah itu ilmu sulap atau ilmu tirakat, sama-sama berbahaya. Apabila di dalam hatinya tidak terhubung ke Allah, sehingga dia merasa hidup dengan kesendirian, dengan kelebihan ilmunya. Tetapi kalau di dalam kolbunya selalu terhubung koneksi kepada Allah, maka tingkah lakunya merasa diawasi oleh Allah, sehingga ilmu yang dipelajari, ilmu yang diaplikasikan dalam kehidupan hanya membawa manfaat di dalam kehidupan sekitar kita atau seisi alam. Sulap kalau di atas panggung juga baik, menghibur banyak orang. Tetapi kalau ilmu sulap dibuat untuk menipu di jalan atau dibuat teknik pengobatan, itu juga berdosa, dalam artian dia ingkar kepada diri dan Tuhannya. Bahwasanya ilmu yang diajari oleh guru-gurunya disalahgunakan atau disalahartikan. Kuncinya tetap sama, yaitu sama-sama berbahaya. Karena apa? Semua tergantung dalam hatinya, berkoneksi sama Allah apa tidak. Dan ilmu sulap ini juga tidak bisa untuk melindungi diri atau melindungi keluarga atau teman sekitar, karena zaman sekarang ini sangat banyak sekali kejahatan, ya, baik kejahatan fisik maupun kejahatan non fisik. Jadi tentunya ilmu sulap itu tidak bisa untuk melindungi diri, tapi bisa untuk menghibur diri dan orang lain. Tentunya kalau dimanfaatkan dengan baik juga mendapat pahala. Seperti sekarang kan sudah banyak, kayak di acara ulang tahun, acara apapun, itu mesti ada badut atau teknik-teknik sulap. Padahal kita sendiri sudah tahu tekniknya seperti apa, tapi dengan menghormati kita untuk takjub, wah, maka sama dengan kita menyenangkan hati orang lain. Maka pesulapnya juga merasa senang karena merasa dihargai. Baik, yang kedua yaitu tentang ilmu tirakat. Ilmu tirakat itu ilmu apa? Ilmu tirakat adalah ilmu untuk mengolah lisan, mengolah pikiran, jiwa, batin, ruh, dan sampai menuju rahasia-rahasia Allah. Itu yang dinamakan ilmu tirakat. Bahwasanya ilmu tirakat ini untuk diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu untuk menghadapi seluk-beluk kehidupan, entah itu problematika, ada perselisihan antara teman, antara perkumpulan, antara dengan pekerjaan atau bos siapapun, itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan. Saat kita ditempa oleh sebuah problem, nah ini ilmu tirakat biasanya tumbuh, otomatis tumbuh. Biasanya bisa untuk sumeleh, bisa untuk berpikir lebih
cerdas atau panjang lagi, tidak mudah emosi, tidak mudah terbawa arus, sehingga dia tetap pada posisi tenang. Ya, karena sebuah ketenangan ini akan bisa menetralisir kehidupan kita di sekeliling kita. Makanya saat ada musibah apapun, orang-orang spiritual batinnya selalu tersenyum dan tenang. Meskipun pergerakan jasadnya itu terlihat seperti biasa, tetapi orang-orang spiritual itu sangat mudah sekali untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menghadapi kehidupan. Dan kemarin juga ada yang komen di history shot saya di YouTube, bahwasanya kalau orang baik itu malah dibuat incaran orang jahat, kayak ditipu atau disantet ya. Baik, saya jelaskan. Kita menjadi orang baik ya, sesuai dengan syariat agama. Ilmu syariat ini adalah ilmu yang nyata. Dalam artian nyata, kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Dan bahasanya kita juga menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah. Ini ilmu-ilmu syariat. Bisa dilihat secara fisik. Tetapi secara batiniah, secara rohani itu tingkatkan menjadi hakikat. Apa sampean selama ini pernah menyadari bahwasanya ketika sampean mengucap Bismillahirrahmanirrahim, itu terlintas apa di dalam hati sampean? Kalau tidak terlintas sedikit pun di connect hati sampean, tidak ada rasa vibrasi atau getaran, maka saya pastikan Bismillah sampean hanya Bismillah syariat. Tetapi kalau sudah mencapai hakikat, dalam artian hatinya langsung terasa bahwasanya ada daya Allah di dalam kolbu kita. Dengan kekuatan Rahman Rahimnya Allah, maka kita selalu dijaga oleh malaikat-malaikat Allah. Apakah pernah sampai dengan syariat wudhu menyadari tetesan air yang menetes air wudhu itu seperti apa? Kalau sampai hanya wudhu, tidak akan merasakan, dirasakan, benar-benar dirasakan. Dan ini butuh belajar dan butuh bimbingan guru juga. Bahwasanya tetesan air wudhu juga menjadi malaikat, yaitu yang menjaga kita. Apabila saat kita masih dalam posisi wudhu, maka para malaikat-malaikat wudhu juga menjaga kita. Apakah pernah sampean menyadari saat bersedekah, kalau sampean masih ada unsur memberi, berarti sampean masih menjalankan syariat agama secara fisik saja. Kalau secara hakikat, secara batiniah, sampean bersedekah niatkan untuk melepas ikatan duniawi, maka saat bersedekah itu kita akan insya Allah terbebas dari segala tipu daya, entah itu kejahatan fisik maupun kejahatan non fisik. Bahwasanya bersedekah itu adalah pagar diri yang sangat kuat sekali. Kalau orang Jawa ibaratnya pagar mangkok luwih kuat tinimbang pagar tembok, karena mangkok ini tempat wadah makanan atau jajan atau apapun kita berikan kepada orang lain. Itu namanya pagar mangkok. Dan saat kita bersedekah, itu pun juga ada malaikat-malaikat penjaganya. Ya, setiap sesuatu yang baik sampean lakukan sesuai dengan syariat agama, maka ada malaikat Allah yang Allah kirimkan untuk mendampingi kita. Itu harus kita sadari, harus kita rasakan. Rasanya itu di kolbu itu ada suatu rasa sumelah yang luar biasa. Bahkan diri kita seperti itu dikelilingi oleh embun-embun pagi yang sejuk. Saya bicara ini bukan hanya asal bicara saja, tetapi saya juga setiap hari itu untuk berdamai dengan diri saya sendiri, sehingga bisa saya aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bahwasanya dengan hal seperti itu, hal tirakat seperti itu, maka kita akan bisa menjadi digdoyo. Kalau orang Jawa berdaya, punya kekuatan atau punya kesaktian, itu diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan seumpama kalau saat kita di jalan, kalau naudzubillah kayak dibegal orang, dibacok orang, kok ada kebalnya seumpama, padahal kita tidak pernah mengamalkan ilmu kebal, yaitu itu hakikat dari amalan keseharian yang kita lakukan, yang kita rasakan dalam kolbu.
Makanya saat sholat, saat zikir itu benar-benar rasakan dalam kolbu. Ya, siapa tahu ketika nanti saat kita ada musibah bisa menjadi pelindung bagi diri kita. Jadi ada ilmu orang dibaca gak mempan itu ada, tapi tidak untuk dipamerkan atau tidak untuk disumbarkan. Bahkan saat dites sendiri pun akan sobek. Kebalnya itu apa? Saat kita bertempur dalam kehidupan. Cuma dipukul orang kita mental, padahal kita nggak pernah mengamalkan ilmu yang untuk mental. Yaitulah aplikasi kehidupan, ilmu-ilmu tirakat. Mungkin cukup sekian buat saudaraku. Semoga setiap harinya kita selalu sadar kepada Allah dan selalu merangkul kanan kiri kita, dan sehingga apa yang menjadi kebersamaan kita dengan teman, saudara, keluarga kita meliputi sebuah energi cahaya ilahi untuk menuju ke dalam diri kita dan keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.